Selain pabrik tahu yang dikelola oleh Sarmadi, di Desa Paliat juga terdapat pabrik tahu rumahan yang dikelola oleh keluarga Ian. Ya, usaha yang mereka kelola ini merupakan usaha milik keluarga yang dikelola secara bersama-sama. Pabrik tahu ini merupakan pabrik tahu yang ketiga yang ada di Desa Paliat. Walaupun usia industri ini paling muda dibandingkan dengan industri tahu yang lain, namun tahu yang mereka produksi juga cukup terkenal di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang setiap harinya berbelanja di pasar keluar. Ya, industri tahu tersebut merupakan industri tahu milik keluarga Ardiansyah yang dikelola dan dijalankan secara bersama-sama oleh 5 bersaudara, yang mana Ardiansyah atau yang akrab dipanggil Ian ditunjuk oleh saudaranya untuk memanajemen industri tahu tersebut. Pada saat ditemui di kediamannya, ia menceritakan awal mula ia dan saudaranya memutuskan untuk terjun ke industri tahu rumahan ini. Kebetulan kan saudara saya kan pernah ikut sama orang kan sepupu lah, dikatakan sepupu kan. Jadi berhubung saya, keluarga saya itu saudara saya 9 orang, jadi kan mencari kerjaan itu kan sulit. Jadi kan mereka kan ada keterampilan. Oh gimana caranya kan kita bikin usaha kan, profilnya kan sudah punya keterampilan nih. Sekitar 3 orang. Jadi kan saya kebetulan baru lulus sekolah kan, Jadi kita usahakan bikin tahu gitu, bikin sendiri kan. Jadi karyawannya itu kita ambil dari saudara kita sendiri kan, nggak ada orang lain. Ia dan saudaranya mengumpulkan modal secara bersama-sama untuk membangun usaha pembuatan tahu yang ia geluti hingga saat ini. Ia dan beberapa saudaranya memulai usaha industri tahu rumahan ini sejak tahun 2008 silam. Dibandingkan dengan saudaranya yang lain, dirinya tak terlalu mahir dalam kemampuan membuat tahu. Karena menurutnya selepas menyelesaikan sekolah, dirinya tidak langsung terjun ke industri tahu tersebut. Sejak tahun 2008 lah, ya, mulai produksi. Iya, sampai 2016. Sekitar 4 orang. Jadi 4 orang, jadi termasuk saya sendiri kan. Jadi 3 saudara sama 1 saya sendiri yang terjun. Kalau saya, keterampilan saya mungkin dikatakan kurang lah, artinya kan yang profil yang sebenarnya kan saudara saya kan, saya cuma usaha ini memang anggap dikatakan bukan milik pribadi. Ini kan usaha dinamakan milik keluarga. Berhubung karena milik keluarga kan, segala modal itu kita kumpulkan patungan lah istilahnya tuh. Cuma berhubung saya ditunjuk sebagai pengelola pengusahanya, pengusaha pabrik tahunya. Di pabrik milik keluarga ini mereka mampu menghasilkan sebanyak 1.200 potong tahu dari 100 kg kedelai yang mereka produksi hampir setiap hari. Sedangkan untuk jam operasional keseharian dalam memproduksi tahu dimulai dari pagi sampai dengan siang hari. Pelanggan ataupun konsumen yang membeli tahu miliknya juga beraneka ragam. Mulai dari kalangan pengusaha catering, pedagang sayur, sampai dengan masyarakat umum yang biasa digunakan untuk konsumsi pribadi. Sama produksi dijual ke pasar-pasar kan juga sama, atau ke orang warung kan, karena beraneka ragam lah yang beli kan. Cuma kami kebanyakan konsumen kami itu penjajah sayur lah istilahnya tuh. Jadi kan kami mengutamakan kualitas kan, biar aja orang besar kami tetap aja kecil. Masalahnya kan orang sekarang kan lebih mengutamakan kualitas bukan keuntungan. Jadi kami kan biar aja kecil, tapi kan kualitasnya termasuk sama bahannya
kedelai murni kan, kedelai bukan istilahnya tuh nomor satu lah istilahnya tuh, kan kita merek Amerika kan, kacang ekspor kan yang diambil. Pernah ditawarin kacang kedelai istilahnya tuh kacang kampung lah diistilahkan, cuma kualitasnya kurang bagus ya. Iya. Tak berbeda jauh dengan industri sejenis, kendala yang mereka hadapi juga mengenai masalah pemasaran dari tahu yang mereka produksi. Karena menurutnya selama ini mereka hanya memasarkan tahu produksi mereka hanya di sekitar area pasar keluar saja. Belum lagi ketika ada pendatang baru di wilayah lain yang juga menjajakan tahu di pasar tersebut. Hal itu menurutnya secara tidak langsung berpengaruh terhadap penjualan yang mereka lakukan selama ini. Ya memang kendalanya kita kan produksi dalam kan, lokal, artinya pemasarannya hanya di wilayah keluar kan, pasar keluar kan. Sekarang kan banyak yang produk-produk luar masuk, produk-produk luar. Memang kalau kita lihat kondisinya itu punya mereka sudah besar, sama murah. Cuma kan kita nggak berpikir ke situ. Yang penting kan kita mengutamakan punya kualitas kita. Yang penting kan sebenarnya benda itu biar kecil, tapi kan yang penting rasanya enak, kan nggak jadi masalah. Berhubung kan dulu ada pernah harga kedelai mahal kan, waktu itu kan dolar naik kan nilai rupiah turun, otomatis kan kita belinya kan mahal karena kita pakai dolar. Berhubung dolar naik, rupiah turun, jadi kan kita minta sama pemerintah Kabupaten Tabalong lah istilahnya itu kan, kita wilayah Tabalong, untuk memusyawarahkan kalau ukuran sekian harga harus sekian. Masalahnya kan kami keluar sudah sepakat seperti itu, tiba-tiba kan muncul dari orang luar masuk kan mengacaukan harga lah istilahnya itu. Jadi kan orang otomatis kita berpengaruh lah istilahnya itu kan. Cuma pernah dimusyawarahkan satu kali, jadi kan dia setuju harganya sekian, besarnya sekian, ukurannya kan. Habis itu tiba lagi yang satu dari Amuntai kan, kacau lagi harganya. Jadi kan kami minta kan kalau bisa kan samakan harganya istilahnya kan, rezeki kan sudah diatur, memang sudah diatur rezeki kan. Dirinya juga pernah terpikir untuk memberi merek ataupun nama dari produk tahu yang mereka produksi. Namun dikarenakan tahu merupakan makanan yang mudah hancur, niat untuk memberikan cap ataupun merek mereka tunda. Kalau masalah memberi merek pernah terpikir, cuma kan istilahnya itu merek ini kan sulit di mana meletakkannya kan, di mana kalau di paling di tempat anunya bisa kan. Saya pernah itu yang bikin merek itu 14N namanya, cuma kan itu singkatan. Sebenarnya itu namanya Ian kan, 14N kan sebenarnya, cuma sulit lah. Cuma kayaknya mau diganti lagi kayaknya, mungkin karena berhubung ini usaha keluarga kan 9 saudara, berarti bisa diberi nama nanti 9 SDR atau SDR 9 kan begitu. Menurut Ardiansyah, kendalanya adalah ketika harga kedelai di pasaran dunia mulai naik, karena kedelai yang dijual di pasaran merupakan kedelai impor, ataupun karena nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, yang berdampak terhadap kos produksi tahu yang mereka olah. Belum lagi hasil dari keuntungan produksi mereka yang harus dibagi rata ke semua saudaranya. Dan hal itu terkadang menjadi kendala baginya dalam hal pengembangan industri tersebut. Ya kalau sudah masa dolar naik, aduh pusing kepala kan. Kita harus beli sama dolar kan. Kalau dolarnya naik, rupiahnya turun, aduh pusing kepala kan. Kita harus
harus putar otak kan, harus gimana caranya sekarang sekira kita dapat beli atau kita kurangi produksi sedikit kan, biasa kan seperti itu. Berhubung kami kan usaha keluarga, jadi otomatis keuntungan ini sudah dibagikan, karena saya pikir kan gaji bukan gaji karyawan lah istilahnya, artinya gaji saudara lah istilahnya. Kalau gaji orang kan hitungan pekerjaan kan, hitung berapa kerjanya. Kalau saya istilahnya tuh gaji istilahnya tuh gaji itu dilebihi lah istilahnya, berhubung kan kita pikir kan berapa dia cukup untuk standar kehidupan layak lah istilahnya tuh, hidup sederhana serba cukup kan istilahnya tuh. Jadi kita lebihi uang kerjanya, uang upahnya kan. Kalau upah orang kan bisa lebih murah Kak. Kalau kita kan saudara, jadi gajinya tuh keuntungan kita kasih sama saudara kita, dibagi sama kan. Secara umum, kendala yang mereka hadapi di bidang industri tahu saat ini adalah mengenai pemasaran. Walaupun tahu banyak diminati masyarakat, namun banyaknya industri tahu yang bermunculan dewasa ini membuat mereka harus menyesuaikan diri, yaitu dengan meningkatkan mutu dan kualitas agar dapat bertahan dan bersaing dengan produk tahu dari luar Tabalong. Mengingat untuk saat ini, produk tahu yang ada di pasar Kelua tidak hanya tahu yang dibuat oleh industri lokal daerah saja, akan tetapi juga dari industri tahu kabupaten lain. Mereka juga berharap kepada instansi terkait ataupun pemerintah setempat agar dapat memberikan binaan, baik berupa permodalan ataupun pelatihan yang terkait dengan pengembangan industri tahu yang ada di wilayah mereka, agar bisa bersaing dengan produk-produk tahu lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya di balik kesuksesannya ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu ketelatenan dan usaha yang keras untuk mengangkat industri yang mereka kelola. Nah pemirsa, demikian episode Profesiku kali ini. Semoga dengan tontonan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, terlebih dapat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya kekayaan bukanlah dinilai dari seberapa banyak materi yang kita dapat, tetapi seberapa besar kita bersyukur dengan keadaan yang kita jalani selama ini.